Berarti tunggu sampai 7 lebih 5 menit ya. Ya mungkin begitu Mas. Ya, terima kasih. Sip, sip. Oke, sebentar. Aku share screen dulu ya. Suaraku BTW masuk kan ya? Masuk Mas. Masuk. Terus layar yang ku share ini kelihatan juga kan? Ya, Ya, aman Mas. aman ya. Oke, oke. Coba aku kan. Nah, oke, oke. Aku mulai aja ya, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mahbubi Satria. Aku dari Teknik Nuklir Angkatan 2020. Di sini aku akan mengisi SC untuk PKM. Di sini aku di sini cuma bahas yang soal tahun 2021 aja ya, soalnya teknik fisika. Karena soal teknik nuklir beda sama yang soalnya teknik fisika walaupun materinya hampir mirip-mirip 11-12 lah. Aku mulai aja ya. Yang nomor 1 ini tuh soal heat exchanger. Dia bilang minyak pelumas dengan kapasitas kalornya 2090 joule per kilogram Kelvin didinginkan menggunakan air dalam sebuah penukar single pass. Berarti menggunakan heat exchanger yang single pass ya, satu arah doang. Minyak masuk penukar kalor pada temperatur 375. Ini minyaknya masuk di temperatur segitu dan keluar di 350. Artinya minyaknya didinginkan. Dan laju alir masanya 0,5 kg per detik. Terus data air pendinginnya punya kapasitas kalor 4177, dialirkan dengan laju alir masanya 0,201 kg per detik. Terus kita juga dikasih tahu koefisien perpindahan kalornya. Koefisien perpindahan kalor totalnya itu 250 watt per meter kuadrat Kelvin. Kita disuruh untuk mencari luas bidang perpindahan kalor. Berarti kita harus nyari. Nah, kita disuruh mencari luas bidang perpindahan kalor. Kita suruh nyari nilai A-nya, AS. Nah, yang namanya heat exchanger itu, dia punya persamaan kalornya, itu sama dengan koefisien perpindahan kalornya U dikali luas bidang perpindahan kalornya dikali sama delta T. Nah, delta T-nya ini delta T khusus, delta T untuk istilahnya dia menyebutnya log mean difference. Artinya rata menggunakan nilai ln-nya itu. Nah, di sini tuh dia ada banyak sub soalnya di mana penukar kalornya tuh beda-beda, ada yang alirannya berlawanan arah, aliran Sahara, cross flow, sama ini penukar kalor yang dipergunakan jenis shell and tube menggunakan four tube side basis. Sebelumnya mungkin kita tulis dulu apa yang diketahui ya, biar gampang. Ini mana? Bentar. Nah, yang diketahui adalah CP-nya minyak itu 2090
Joule per kilogram Kelvin. Terus dia suhu minyak yang masuk adalah 375 Kelvin. Suhu minyak yang keluar adalah 350 Kelvin. Nah, untuk air itu punya kapasitas kalornya 4177 Joule per kilogram Kelvin. Nah, ini emang nggak dikasih tahu di soal, tapi dikasih tahu di gambarnya. Itu suhu air yang masuk itu 280 Kelvin. Ada di gambarnya ya. Mana nih? Nah, di sini lah pokoknya. 280 Kelvin. Terus dia punya laju alir masanya. Laju alir massa airnya itu 0,201 kg per detik. Sedangkan laju alir massanya minyak, laju alir massanya, sebentar. Laju alir massa air, laju alir massa minyak, itu dia nilainya berapa tadi? 0,5. Ya, 0,5. 0,5 kg per detik. Terus koefisien perpindahan kalornya 250 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, untuk kita kan perlu nyari delta T log mean difference. Ini tuh persamaannya delta T1 dikurang delta T2 dibagi ln delta T1 dibagi delta T2. Nah, delta T1 sama delta T2-nya ini nanti itu bergantung sama perbedaan suhu antara kedua fluida yang masuk dan yang keluar. Aku lupa kayak delta T1-nya itu yang masuk. Delta T1-nya itu yang tergantung sama heat exchanger-nya, aliran heat exchanger-nya. Nah, sebelum itu kita kan perlu kita kekurangan data suhu air yang keluar. Nah, untuk mencari suhu air yang keluar ini kita perlu menggunakan kesetaraan energi. Kesetaraan energi kita anggap asumsi ini heat exchanger-nya itu ideal ya. Kesetaraan energi berarti kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Nah, kalori yang masuk salah. Kalornya minyak, perpindahan kalor yang disebutkan oleh minyak sama perpindahan kalor oleh air itu setara ya. Berarti M dot minyak dikali CP-nya minyak dikali delta T punyanya minyak sama dengan M dot air kali CP air dikali delta T airnya. Nah, M dot tadi 0,5 kg per detik. CP minyaknya tadi 177 Joule per kilogram Kelvin. Terus delta T-nya itu 375 dikurang 350 Kelvin. Ini sama dengan 0,201 kg per detik dikali CP-nya 2090
Joule per kilogram Kelvin. Terus kita kali T air yang keluar dikurang sama T air yang masuknya 280. Ini satuannya juga Kelvin. Nah, kenapa T air yang keluarnya dulu? Karena kan ini didinginkan oleh air, berarti airnya akan memanas. Sehingga suhu air yang keluar itu lebih besar dari suhu air yang masuk. Nah, ini nanti kalau dihitung yang keluar itu sebentar. 0,5 dikali 4177 dikali 375 dikurang 350 berarti 0,201 kali 2090 terus ditambah 280. Joule. Oh, sorry, aku salah. CP minyaknya 2090 ya. Ini 2090, yang ini kebalik 4177. 2090 4177 290 dapatnya suhu air yang keluar adalah 311,11 Kelvin. Nah, suhu air yang keluar ini kita butuhkan untuk mencari nanti delta T log mean difference-nya. Nah, untuk kasus yang pertama itu aliran berlawanan arah. Aliran berlawanan arah itu kan ditunjukkan sama yang aliran berlawanan arah itu ditunjukkan sama yang gambar A, yang counter flow ini. Nah, karena kita butuh nyari delta T1-nya itu sama dengan ini suhu minyak yang keluar dikurang suhu air yang masuk. Sedangkan delta T2-nya itu berarti suhu minyak yang masuk kurang suhu air yang keluar. Nah, ini untuk yang aliran berlawanan arah. Sedangkan untuk aliran yang searah nanti juga sama. Ini dikurang sama ini. Intinya begitu sih. Aduh, sebentar. Nah, kita substitusikan aja. Delta T1-nya itu
350 dikurang 280. 280. Ini hasilnya 70 Kelvin. Sedangkan yang ini 375 dikurang 311 hasilnya 63,9. Maka delta T log min-nya itu sama dengan 70 dikurang 63,9 dibagi bulan 70 di per 63,9. Aku dapatnya 66,9 Kelvin. Nah, dari sini kita bisa nyari nilai A-nya atau luasnya menggunakan persamaan tadi. Q-nya itu sama dengan U dikali luas permukaan yang dilewati dikali delta T log mean difference-nya. Berarti kita dapat nilai AS-nya sama dengan nilai kalor yang ditransfer dibagi U kali delta T log mean. Nah, nilai Q-nya itu kita bisa bebas mau pakai yang punyanya minyak atau punyanya air karena sudah terjadi kesetaraan ya. Kita asumsikan sudah terjadi kesetimbangan. Berarti M dot kali CP. Aku pakai punya minyaknya aja. Pakai punya minyak aja biar lebih gampang. Per U dikali delta T Lm. Kita dapat AS-nya ini tadi 0,5 dikali 2090 dikali 375 kurang 350 dibagi 250 dikali 66,9. Kita dapat nilai AS-nya sebentar 0,5 kali 2090 dikali 375 dikurang 350 dibagi 250 kali 66,9. Dapat luas permukaannya 1,562, satuannya adalah meter kuadrat. Ini untuk yang aliran berlawanan arah. Terus kita yang B, aliran yang searah. Itu delta T1-nya yang masuk tadi delta T1-nya yang masuk berarti 375 dikurang 280 95 Kelvin. Delta T2-nya 350 dikurang 311,1 38,9 Kelvin. Nah, ini nilai delta T log min-nya 95 dikurang 38,9 dibagi 95 per 38,9. Hasilnya adalah 62,83 Kelvin. Terus pakai cara yang sama, caranya sama kayak itu ya, nyari AS yang ini. AS sama dengan Q dot per U dikali delta T log min-nya. Tapi ini porsinya ada aja. Ini Q-nya dikali 2090. 26125. Ini 26125 watt
dibagi U-nya 250 watt per meter kuadrat Kelvin bagi 62,83 Kelvin. Coret. Dapat nilai A-nya itu untuk yang aliran searah 2,1. Dapatnya 1,03 meter kuadrat. Nah, dari sini kan kita bisa lihat kita butuh luas area permukaan untuk yang aliran searah. Yang aliran searah itu lebih besar daripada luas area untuk yang berlawanan arah. Nah, hal ini menyebabkan aliran untuk yang heat exchanger counterflow itu lebih diminati karena lebih efisien dari segi cost-nya. Ya, kita lanjut aja untuk nyari yang cross flow. Yang cross flow itu nah ini aku agak bingung sih cross flow, tapi kedua fluida bercampur. Sedangkan aku cari di buku nggak ada ya yang fluida bercampur. Adanya yang unmix. Mungkin ini salah ketik atau gimana gitu, kurang paham juga. Jadi aku asumsikan kalau ini fluidanya tuh keduanya tidak bercampur ya. Tidak bercampur keduanya. Nah, kalau menggunakan heat exchanger yang menggunakan aliran cross atau bersilangan, mana ya? Wait. Nah, ini. Kalau menggunakan aliran yang bersilangan seperti ini, itu ada yang namanya faktor koreksi. Faktor koreksi untuk mencari nilai Q-nya. Lebih tepatnya di data log-nya. Ada yang namanya faktor koreksi. Nah, kita menggunakan grafik ini untuk mencari berapa besarnya faktor koreksi itu. Kita bisa lihat kalau untuk sumbu X-nya itu fungsi dari P, dengan P adalah T2 dikurang T1 dibagi T besar 1 dikurang T1. Untuk yang T besar itu, bentar. Oh ya, yang T besar itu yang kalornya ingin didinginkan. Harusnya ini dia mengalami ini yang panas. Ini yang dingin jadi panas. Ini yang ingin didinginkan. T besar 1 nih sama T besar 2 yang ini punyanya minyak berarti. Benar nggak sih? Ya, tubnya tube and shell. Minyak itu berada di tubnya. Oke. Nanti kita perlu cari nilai P sama R-nya dulu. Tadi P-nya adalah T2 dikurang T1 dibagi T1 T besar 1 dikurang
T1. Ini T2 punyanya air, itu yang keluar 311,1 dikurang 280 yang masuk. Terus T1-nya itu suhu minyak yang masuk 375 dikurang T1-nya punya air 280. Hasilnya adalah 311,1 dikurang 280 dibagi 375 kurang 280. Hasilnya adalah 0,327. Kemudian nilai R-nya, ini yang sumbu Y, T1, T besar 1 dikurang T besar 2 dibagi T2 dikurang T1. Sama dengan 350 dibagi 311,1 dikurang 280. Hasilnya adalah 37. Ini 0,804. Nah, dari sini kita baca untuk mendapatkan nilai faktor koreksinya, nilai F, untuk P 0,327, P-nya 0,327 mungkin kisaran sini. Terus kita pakai nilai R-nya tadi 0,3. 0,3 ya berarti kita bisa dekati di tengah-tengahnya. Di sini 0,3 di sini. Ya ini karena grafiknya yang kecil sama terlalu berdempet, ya kita bisa perkirakan aja kalau nilainya itu pasti lebih besar dari 0,95. Lebih besar dari ini harusnya. Karena di kisaran ini aku asumsikan kalau ini nilainya 0,97 nilai F-nya. Nah, dari situ karena ini cross flow, berarti alirannya kan berlawanan arah, saling bersilangan juga secara tidak langsung. Nilai A-nya tadi adalah sama dengan kalor dibagi U dikali delta T Lm dikali F. Nah, delta T Lm-nya itu kita pakai yang tadi, yang berlawanan arah. Ya, yang berlawanan arah. Ini tadi berapa? 2125 watt dibagi 250 watt per meter kuadrat. Delta T untuk yang cross flow, yang aliran berlawanan arah itu 66,9. 66,9 Kelvin dikali F-nya 0,97. Nah, kita dapat nilai AS untuk yang cross flow itu sama dengan 1,61 meter kuadrat. Nah, kemudian kita yang terakhir mencari untuk shell and tube yang menggunakan for tube side basis. Nah, itu dia menggunakan ini cell and tube for tube sides single phase menggunakan 4. Berarti kan ini kita pakai grafik yang ini, single pass one cell, berarti cuma ada satu
So, dan 4 tube. Karena ini kan multiple untuk 2. Sebentar. Ah ya, single pass. Berarti minyaknya di pas tube-nya. Oh iya benar. Kita cari lagi nilai P sama R-nya. Nah, nilai P sama R-nya itu juga sama kayak tadi cara nyarinya. Bisa dibilang nggak ada yang berubah. Cuma yang berbeda itu kita nyari nilai F-nya. F-nya kita menggunakan grafik yang ini. Pakai grafik yang biar gampang. Nah, kita dapat tadi P-nya 0,327, P-nya 0,327, R-nya 0,8. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai F-nya itu nilai P-nya sekitar 0,8. P-nya 0,3, R-nya 0,8. 0,8. Untuk 0,32, kalau aku tarik garis, sampai sini. 0,8 ya, berarti correction factor-nya itu nggak beda jauh ya. Salah, 0,8 yang ini. Mungkin kisaran 0,98 atau 0,99. Ya, aku pakai 0,98. Nah, terus kita masukin lagi seperti yang C, dapat nanti A-nya. A-nya sama dengan Q dibagi U dikali delta T LM dikali F. Delta T LM-nya kita pakai yang cross, yang seperti aliran berlawanan arah. Ini sama dengan 26.125 watt dibagi 250 watt per meter kuadrat Kelvin dikali 66,9 Kelvin dikali 0,98. Nah, kita dapat nilai A-nya itu sama dengan 24125 kali 6,9 dikali 0,98. Aku dapatnya 1,594 meter kuadrat. Oh, ada yang resen. Sorry, nggak kelihatan kalau aku share screen. Siapa yang resen? Boleh kalau mau tanya atau langsung open mic aja. Halo Kak, aku Oh iya, pengen nanya. boleh, boleh. Yang T kecil itu bukannya apa? Di dalam tub ya? Yang mana dalam soal ini itu minyak gak sih? Minyak Kak. Apanya yang masuk ke tubnya menurut kamu minyak? Di soalnya minyak. Iya gak sih? Iya gak sih? Ini kalau dari apa yang aku baca itu minyak pelumasnya didinginkan menggunakan air. Nah, di dalam pas single pass berarti aku pikirnya kalau menurutku ya yang di pas itu minyak, yang di tube itu air. Atau kebalik. Di yang opsi D itu ada tulisan minyak. Oh, untuk yang opsi D ya. Iya Kak.
Oh ya, kalau opsi D ada tambahan ternyata. Minyaknya mengalir di dalam tub. Berarti aku harus mengubah ini. Nilai T2 sama. Oke. Makasih. Siapa tadi yang ini? Awal. Rahul. Makasih Rahul koreksinya. Aku ganti ya untuk nilai P sama R-nya. Kakak mau nanya lah. Iya. Mau nanya lagi. Aduh, Itu yang C kan soalnya kan bercampur ya. Tapi di kakak tidak bercampur. Waduh, kok hilang ya? Sebentar. Nah loh, kok dataku hilang? Wah, hilang semua. Waduh. Oh, enggak. Nah, gimana? Yang C? Halo. Halo kak. Halo. Ya, kedengaran? Yang C soalnya bercampur. Nah, itu kalau yang bercampur itu menurutku nggak ada ya. Kalau di buku atau dimanapun untuk mencari correction factor-nya. Aku udah nyari di buku. Ibunya biasanya pakai buku Cengel sih. Sama aku udah coba nyari di Holman. Itu nggak ada yang fluidanya itu dicampur. Nah, ini aja unmix. Yang ini satu doang di mix. Jadi ini yang di shellnya dia yang enggak. Ini berarti tubnya ya. Yang di tub itu dia bercampur. Berarti airnya bercampur, tapi yang lainnya enggak. Nah, sedangkan nggak ada yang keduanya bercampur. Aku nggak nemu bagaimana cara mencari logarithmic mean temperature difference-nya. Gimana Rahul? Mungkin kalau menurutku sih itu typo ya, typo. Oh oke kak. Makasih. Siap. Oke. Mungkin kita bisa force sih. Force perhitungannya kita pakai aritmatik. Cari delta T aritmatiknya. Jadi tadi sebentar. Nah, ini juga ini yang tidak bercampur. Ya. Jadi kita ganti aja yang tadi ya. Ini nilai P sama R-nya. Jadi nilai P-nya itu persamaan nilai P-nya adalah T2 min T1. T kecil 2 dikurang T1 dibagi T besar 1 dikurang T1. Berarti karena dibalik, ini minyaknya ditutup ya. Minyaknya ditutup berarti 375 dikurang 350 dibagi T1-nya 311,1. Nah ya, tapi nilainya bakal minus ya P-nya. T1-nya 350.
Nah, nanti nilai P-nya minus. Waduh. Kenapa bisa minus? Oh, apa aku kebalik ya? Yang T besar itu yang di tube. Bentar. Minyak pelumas didinginkan menggunakan air dalam sebuah penukar sindopas. Minyaknya masuk. Ya, ya. Kalau kayak gini, sorry. Ya, ya. Tadi kan aku asumsi kalau yang C itu cross flow, tapi minyak sama airnya itu tidak bercampur. Nah, minyaknya itu ada di shell-nya ya, yang ada di shell. Yang ini tuh minyaknya di shell. Salah. Minyaknya udah benar ini di tube. Yang airnya sebagai pendinginnya ini ada di shell. Sorry. Berarti persamaan ini udah benar. Nah, kita cuma ngikutin yang atasnya. Berarti udah benar yang tadi. Kalau nilai P sama T-nya itu sama. Cuma penggunaan grafiknya aja yang beda. Yang ini tadi nilainya 0,3 0,327, yang R-nya 0,8. Sebentar, nilai R-nya itu 0,8. 0,8. Terus ini nilai A-nya. Hanya kita hitung sama. Dapat nilai segini ya, AS-nya 1,594. Nah, kalau asumsi cross flow-nya bisa cross flow tapi keduanya bercampur. Aku nggak nemu ya yang di buku kalau keduanya bercampur gitu. Karena tujuan dari heat exchanger itu harusnya kan perpindahan kalor. Cuma menukar kalornya aja, tidak menyatukan fluidanya. Karena nanti harus dipisahkan lagi kalau kayak gitu. Nah, ya. Ini yang nomor 1 ada yang mau menambahkan atau mau ngasih saran, ada yang kurang misal. Kalau nggak ada, biar aku lanjut yang nomor 2 ya. Kalau yang nomor 2 itu, ini sebenarnya teori. Kalau kalau teori mungkin aku jelasin singkat aja. Ini ada di bukunya Channel juga. Wait. Sebentar. Di mana ya? Boiling point.
Sebentar aku cari dulu. Nah, ini dia. Boiling. Nah, baru. Drop bukan. Nah, ini ya. 526. Nah, oke di mana ya tadi aku? Sebentar. Nah, ini dia. Oke ya. Nomor 2 ini kita disuruh jelaskan apa yang disebut dengan nucleate boiling, transition boiling, dan film boiling berdasarkan grafik eksperimen Nukiyama. Jadi Pak Nukiyama ini dia melakukan eksperimen untuk mengetahui bagaimana pola pembentukan gelembung ketika suatu fluida itu diberikan kalor. Nah, dari hasil penelitiannya dia menghubungkan antara delta T excess ini. Delta T excess ini adalah suhu permukaan alat yang dia gunakan dikurang suhu saturasi fluidanya. Nah, suhu permukaan ini jadi dia tuh menggunakan seperti kompor gini. Nah, ini ada fluidanya, dia memberikan kalor ke fluida ini menggunakan suatu wire atau kabel gitu. Nah, dari wire itu dia kan wire-nya itu memberikan daya lewat perbedaan tegangan volt diff. Ada delta V-nya. Dan kemudian dia juga memberikan arus sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana dayanya itu kan sama dengan V dikali I. Nah, dari apa yang dia temukan itu, kalau kita lihat di sini, pada perbedaan suhu dinding dengan suhu saturasi fluidanya itu sekitar 1-5, ini terjadi free konveksi atau konveksi yang natural. Jadi kalor yang mengalir dari kabel ini itu ditransfer ke air. Nah, pada perbedaan suhunya itu berkisar 5-30, ini terjadi nucleate boiling. Nah, di nucleate boiling itu terjadi pembentukan gelembung-gelembung. Gelembung-gelembungnya itu masih kecil-kecil. Kayak ginilah pembentukan gelembung. Nah, di nucleate boiling ini tuh dibagi jadi 2 region pada delta T 5-10. Kisaran 5-10 derajat Celcius ini bubbles collapse in the liquid atau isolated bubble. Nah, pada perbedaan suhu yang masih kecil itu kan kalornya itu ditransfer ke air. Nah, dia membentuk suatu gelembung. Gelembung itu terdiri dari gas. Nah, di sekeliling gas itu kan ada liquid.
Nah, pada daerah ini 5 sampai 10 ini isolated bubble itu tekanan di dalam gas itu masih lebih kecil ya, masih lebih kecil daripada tekanan yang ada di liquid fluidanya. Nah, karena itu dia belum stabil, jadi gelembungnya ini mudah pecah pada perbedaan suhu sekitar 5 sampai 10. Nah, kalau suhunya kita naikkan lagi, suhu dindingnya, suhu wire pada ini kita kontrol suhunya, kita naikkan lagi. Nah, gelembungnya ini bakal lebih kuat, jadi dia bergerak menuju ke permukaan. Dia bisa bergerak menuju ke permukaan, tapi gelembungnya itu masih yang kecil-kecil. Kayak inilah kurang lebih. Nah, kalau di gambar ini, nah di sini. Ini gelembungnya masih yang kecil-kecil. Nah, gelembung ini bergerak ke atas karena kita tahu kalau suhu gas, suhu apa nih? Densitas gas yang ada di dalam gelembung itu lebih kecil daripada suhu fluidanya kan. Suhu densitas fluidanya. Jadi gelembungnya ini akan mencapai atas permukaan fluidanya pada daerah ini 10 sampai 30 delta T-nya. Nah, kalau kita lihat di grafiknya, ini kan dia meningkat terus sampai titik C. Titik C ini disebut maksimum heat flux atau critical heat flux. Nah, gimana? Kata dia aku bilang ini kalau dikontrol suhunya. Tapi dari grafik ini kita tuh bisa baca lewat dua arah sumbu. Kita bisa mengontrol suhunya atau kita bisa mengontrol kalor yang ditransfernya. Nah, misal enggak. Kalau kita mengontrol kalornya berarti kita mengontrol arus yang ada di wire ini. Itu kan semakin besar daya yang ditransfer itu kan semakin besar juga perbedaan suhunya. Tapi pada titik C ini, nah dia akan jumping ke sini. Kalau kita besarkan nilai Q-nya pada titik C ini, dia akan jumping ke sini. Langsung lompat ke sini. Artinya apa? Artinya kalau kita besarkan lagi daya yang ditransfer, kalor yang ditransfer ini, itu nanti perbedaannya itu untuk daya yang sangat kecil aja, itu perbedaan suhu suhu di permukaannya itu akan besar banget. Jadi ini kan kalau di percobaannya Pak Nukiyama dia menggunakan platinum kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, aku lupa juga. Nah, dia menggunakan itu, ternyata suhunya itu meningkat berapa kalinya ini? Hampir 1000 ya. Berarti besar banget. Nah, itu kalau kita mengontrol kalornya. Tapi kalau kita mengontrol suhunya, ini akan terjadi setelah terjadi maksimum critical heat flux, kalau kita kontrol suhunya, nah kalau kita kontrol suhunya, misal ini suhunya kita besarkan lagi, nanti kalornya itu daya yang ditransfer ke fluidanya akan menurun. Nah, hal ini dikarenakan muncul pada transition boiling, itu akan muncul slug. Nah, slug itu intinya bubble juga, tapi bubble-nya itu yang gede-gede, agak terbentuk yang gede-gede, besar-besar kayak gini. Ini kan muncul. Kalau di nucleate boiling itu cuma yang kecil-kecil, kalau yang di slug itu ada yang kecil-kecil juga, tapi ada juga muncul yang gede-gede. Mulai muncul yang gede-gede. Nah, karena ada yang bubble yang besar ini,
Sebentar. Bubble yang besar ini menyebabkan penurunan penurunan kalor yang ditransfer ke air itu karena kontak antara wire-nya ini dengan airnya itu terjadi akibat konveksi dengan udara yang ada di dalam gelembung. Jadi kan kalau wire-nya ini menyentuh air kan itu langsung terjadi perpindahan konduksi. Tentunya kan nilai K itu pasti berpengaruh daripada nilai H. Konduktivitas termal dengan konveksi. Jadi perpindahan kalor karena diakibatkan oleh slug ini atau bubble-bubble yang besar ini, itu nanti dia akan menyebabkan penurunan daya yang ditransfer oleh wire ke fluida. Hingga akhirnya nanti kalau suhunya dibesarkan lagi, perbedaan suhunya dibesarkan lagi, dia akan mencapai titik ini, titik Leidenfrost. Nggak tahu lah baca gimana. Di titik ini, itu udah mulai stabil. Bubble-nya ini udah mulai stabil. Kalau yang sebelumnya mudah pecah juga, ini slug-nya juga masih mudah pecah. Nah, di Leidenfrost point ini, setelah mencapai titik ini akan muncul film boiling. Nah, di film boiling ini, itu area yang dekat dengan sumber kalornya, itu akan muncul yang namanya film boiling. Jadi, ini, nah, di sini di dalamnya ada udara. Next. Dalamnya ada udara. Dan dayanya akan mulai meningkat. Oh ya, aku lupa dibilang kalau di transition boiling ini slug-nya ini mudah pecah ya. Jadi habis muncul sini aja. Nah, habis muncul bubble yang gede kayak gini itu dia pecah terus terisi oleh air lagi bagian sumber kalornya. Nah, habis itu terbentuk lagi bubble-nya dan diulang-ulang proses itu sampai dia stabil di titik ini, Leidenfrost point ini. Nah, di film boiling setelah melewati Leidenfrost point ini, nanti kalau kita besarkan lagi suhunya, delta T-nya, kita besarkan lagi, nanti kalornya akan menaik lagi, akan membesar lagi. Nah, di sini itu terjadi perpindahan kalor akibat radiasi. Karena sudah mulai stabil pembentukan gelembungnya. Nah, akibatnya dia itu kalornya itu, kalau yang akibat radiasi kan emisivitas dikali sigma T pangkat 4. Jadi dia akan sebanding dengan suhu pangkat 4. Makanya dia akan naik dengan cepat. Jumping. Ini kalau kita kontrol suhunya. Kurang lebih gitu sih. Pembentukan gelembung. Di sini ada yang ingin bertanya sebelum kulanjutkan ke nomor 3. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Intinya nomor 2 ini teori sih. Kalian bisa baca-baca aja sih. Bagaimana pembentukan gelembung ketika terjadi boiling, pendidihan. Terus kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini nomor 3 sama nomor 4 kalau nggak salah udah mulai ke perpindahan massa. Nomor 3, membran karet dengan tebal 0,5 mm dilalui oksigen dengan tekanan 2 bar. Di sini 2 bar ya.
di kiri 2 bar, terus di kanannya 1 bar. Asumsinya perpindahan massa oksigen satu arah, terus steady state, oksigen berupa gas ideal, karet dalam keadaan diam. Jadi ini udah benar-benar penyederhanaan ya asumsinya. Terus kita disuruh mencari flux difusi molar sama konsentrasi molar. Nah, kalau di perpindahan massa aku pakai ini aja. PPT dari ibunya. Kita disuruh cari flux ini. Tadi flux molar. Flux molar itu persamaannya ini. NA. Kita nyari nilai NA-nya. Bisa pakai ini atau nah, dari NA ini kita butuh nilai C-nya. C itu kan konsentrasi molar. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui aja dulu. Diketahui tebalnya X-nya 0,5 mm. Di 0,5 kali 10 pangkat min 3 mm. Terus PA satunya sama dengan 2 bar. Dan P 2-nya sama dengan 1 bar. Kemudian diketahui lagi suhunya 25. Suhu oksigennya itu sama dengan 25 derajat Celcius. Atau ini 298 Kelvin. Nah, konsentrasi molar di setiap sisi kita nyari ini dulu ya. Konsentrasi molarnya aja dulu. Nah, B konsentrasi molar. Ca1 dan Ca2. Ini kalau karena tadi soalnya bilang kita gunakan persamaan gas ideal di mana PV sama dengan nRT. Nah, C itu sama dengan N per V, ini sama dengan P dibagi RT. Nilai C-nya untuk yang satu itu berarti kan PA1 dibagi R dikali T. Kita asumsikan juga suhunya sama ya di kedua sisi. Karena tidak ada informasi tambahan, kita asumsikan suhunya sama. Baik di sisi 1 atau di sisi 2. Dilalui oksigen. Ya, oke. Kita dapat PA1-nya itu tadi 2 bar. Nah, untuk nilai R-nya kita bisa pakai data yang dari sini. Pasanta gas, karena dia minta molar, kita harus pakai yang ini. Nah, itu nilainya 83,14 cm pangkat 3 dikali bar dibagi mol Kelvin. Terus suhunya 298 Kelvin. Coret-coret. Ini dapat Ca1-nya 2 dibagi 83,14 dikali 298. Ini aku dapatnya 83,14 ya benar. Dapatnya 8,072 kali 10 pangkat min 5 mol per cm pangkat 3. Kemudian yang Ca2-nya berarti kan PA2 dibagi R kali T. Ini sama dengan 1 bar
dibagi 83,14 cm pangkat 3 kali bar per mol Kelvin kali 298 Kelvin. Ini yang ada di sebelah kanan, konsentrasinya tentunya lebih kecil. Dapatnya 4,036 kali 10 pangkat minimal. Satuannya mol per cm pangkat 3. Nah, terus kita disuruh nyari flux difusi molar. Yang A, flux difusi molar. Flux difusi molar. Kita suruh nyari nilai NA. NA sama dengan JA dikali A. Wait. Nah, CA ini itu hukum fix. Hukum fix itu gaya dorong per waktu per luas perpindahan kalornya. Nah, ini, oh ya, perpindahan masanya dinyatakan dengan CA. Oke, kita pakai persamaan yang sebentar. Oh, salah. Salah nulis persamaannya. JA dibagi A. Nah, ini sama dengan JA-nya adalah min DAB dikali A dikali DCA per DX. Kita bagi dengan A. Nah, ini NA-nya sama dengan min DAB dikali perubahan CA pada yang pertama, pada posisi yang ada di kiri, yang konsentrasi oksigennya masih banyak dikurang konsentrasi oksigen yang ada di kanan. Dibagi panjang. Nah, tadi aku X ya makanya. Biar konsisten pakai X. Terus DAB-nya ini masih sentimeter ya. Biar konsisten aku pakai meter aja deh. Ini nilai DAB-nya itu, nah ini. Kita menggunakan oksigen natural rubber nanti ya. 2,1 kali 10 pangkat min 10. Satuannya meter kuadrat per detik. Ini biar mudah kita ubah ke meter pangkat 3 berarti dikali 10 pangkat 6 ya. Ya dikali 10 pangkat 6 berarti dapatnya ini 8,072 80,72 mol per meter pangkat 3. Kalau yang ini kita kali 10 pangkat 6 dapat 40,36 mol per meter pangkat 3. Kita masukkan aja DAB-nya ada di data-data pembantu ini. Nilainya itu 2,1 kali 10 pangkat 10 meter kuadrat per detik. Terus dikali CA1-nya 80,72 mol per meter pangkat 3 dikurang 40,36 mol per meter pangkat 3. Ini dibagi X-nya tadi 0,5 ya.
0,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Coret 1, ini sisa 1. Sisa 2. Jadi nanti aku dapatnya 2,1 kali 10 pangkat 10 dikali 80,72 dikurang 40,36 dibagi 0,5 kali 10 pangkat min 3. Oh, sorry. Ini min 10 ya. 2,1 kali 10 pangkat min 10. Nah, aku dapatnya minus 1,69 kali 10 pangkat min 5 kilomol per mol per meter pangkat 2 meter persegi S. Ini dia, ini fluxnya. Kurang lebih kayak gini sih. Nomor 3 ini persamaan juga ada di PPT-nya Bu Esther. Kalau kayak gini aku lanjut aja ke nomor 4 ya. Nah, yang nomor 4 agak panjang. Jadi nomor 4 itu intinya adalah degreser uap ini tuh menggunakan TCE. TCE-nya itu sebagai pelarut untuk membersihkan bagian logam. Nah, ini jadi TCA-nya ini itu dipanasi, diberikan kalor menggunakan heater sehingga suhunya itu menjadi 358 derajat Celcius. Kemudian ini biar gampang kita tulis dulu apa yang diketahui. Kita tuh intinya disuruh mencari tingkat emisi. Tingkat emisi itu tidak, ini dia bilang tidak boleh mengeluarkan lebih dari 1 kg TCE per hari. Berarti kan kita nyari JA-nya. JA itu kan berarti sama dengan NA dikali A. Nah, kita tahu ini kita tahu diameternya 2 meter, tinggi totalnya Z2 sama dengan 5 meter, terus Z1-nya kita tahu 0,2 meter, YA1 sama dengan 0,152, YA2-nya 0, terus suhu liquidnya, suhu TCA-nya itu 358. Pada terjadinya kondisi ini ya. Ini kalau kita ubah ke Kelvin berarti 358 tambah 273 dan 31. 1 Kelvin. Nah, pertama kita harus nyari flux difusinya dulu. Nanti dari flux difusi itu kalau kita kalikan dengan luas permukaan cross sectionnya, di mana TC-nya yang panas ini terdifusi ke atas, ke bagian atas, kita bisa dapat berapa besarnya
laju alir TCE-nya ini per harinya. Laju alir masanya. Kita gunakan aja persamaan yang tadi. NA itu intinya konsentrasi dikali koefisien difusivitas dibagi Z2 dikurang Z1. Kemudian karena dia menggunakan Y ini tadi fraksi tekanannya. Sebentar, kalau kita menggunakan fraksi tekanan, kita pakai persamaan yang ini. Nah, JA sama dengan minus DAB AC per Z dikali YA1 dikurang YA2. Ada di sini juga. Oh iya, ada. Nah, pakai yang ini. Nah, sebentar. Persamaannya ini tuh kenapa ada yang ini? Sorry. Nah, ini difusinya itu melalui film diem ya, film diem. Mana liquid A-nya itu diberikan kalor, terus kemudian ditaruh difusi. Asumsi B tidak bisa mendifusi ke A. Kita tahu A-nya ini tadi TCE, B-nya itu oksigen. Nah, persamaannya ini. Kita langsung pakai persamaan ini aja. Na sama dengan C kali DAB dibagi Z2 dikurang Z1. Ini kali ln 1 dikurang YA2 dibagi 1 dikurang YA1. Nah, kita perlu nyari nilai konsentrasinya. C-nya itu kita pakai persamaan tadi. Karena kita asumsikan gas ideal. P dibagi RT. Diketahui tekanannya nggak? Oh ya, tekanannya 115,5 mm. Itu sama, itu kan star. Kita convert aja dulu, biar gampang. Oke. 5,5. Nah, ini tekanannya 1,52. 1,52 atm. Terus kita pakai nilai R-nya. R-nya yang atm. Nah ini 82,057. 82,057 dikali 10 pangkat min 3, satuannya meter pangkat 3 atm per kilogram mol Kelvin. Terus tadi suhunya 631 Kelvin. Nah, ini atm coret, Kelvinnya coret, dapat nilai C-nya adalah 1,52 dibagi 82,057. Min 3 dikali 631. Dapat konsentrasinya adalah 0,051 kilogram mol dibagi meter pangkat 3, meter kubik. Nah, terus ini tinggal kita masukin aja ke persamaan ini. Na sama dengan 0,051 kilogram mol per meter pangkat 3. Terus DAB-nya kita dikasih tahu nggak sih? Ini dia, koefisien difusivitas DAB-nya itu 0,088 cm persegi per detik. Jadi kita kalikan
0,88 cm persegi per detik, kita kalikan dengan, kita ubah ke meter persegi, berarti dikali 10 pangkat min 4 meter persegi per cm kubik per cm persegi. Terus ini dibagi 5 dikurang 0,2, satuannya meter. Terus kita kalikan ln 1 dikurang YA2. YA2-nya 0. YA1-nya 1 min 0,152. Kita dapat nilai NA-nya. Kali 10 4 dibagi 4,8. 1 dibagi 1 min 0,152. Dapat nilai NA-nya aku 1,55 kali 10 pangkat min 8. 8. Ini coret sisa meter. Ini jadi kilogram mol per meter kuadrat per detik. Nah, kita dapat flux difusi molar. Tapi kan kita mau nyari JA-nya. JA-nya kan sama dengan NA dikali A. NA-nya kan 1,55 kali 10 pangkat min 8. Kilogram mol itu, kilogram mol itu sama aja kayak kilomol. Berarti kan sama aja 10 pangkat 3 mol. Ini biar gampang, kali 10 pangkat 3 mol per meter kuadrat per detik dikali A-nya itu pi D kuadrat per 4. Luasan film diamnya. Ini berarti 1,55 kali 10 pangkat min 5 mol per meter kuadrat second. Terus kita kalikan, molnya ini kita harus ubah ke gram. Berarti kan kita kalikan dengan beratnya. Tadi beratnya diketahui nggak? 131,4 gram per mol. Kita tahu BM-nya, berat molekulnya adalah 131,4 gram per mol. Kita substitusi aja 131,4 gram per mol. Tapi kita ubah, kita kalikan 10 pangkat min 3 biar kita dapat kilogram. Gram-gram coret, mol-molnya coret. Kali pi D-nya itu 2 meter per 4. Diameternya tadi 2 meter, ini coret-coret. Meter kuadratnya coret. Kita dapat JA-nya kali 131,4 kali pi. Nah, ini baru 6,4026 kilogram per detik. Nah, tapi kan kita harus mengevaluasinya dalam satuan kilogram per hari. Berarti persamaan ini kita kalikan, tinggal kita kalikan 3.600 jam per detik. Terus kita kalikan 24 hari per jam. Coret, nanti dapat JA-nya kali 24. JA-nya itu 0,553 kg per hari. Nah, soalnya tadi bilang apa? Jika peraturan saat ini mengharuskan degreasernya tidak boleh mengeluarkan lebih dari 1 kg TCE per hari, sedangkan tingkat emisi dari kasus yang diberikan itu 0,553, berarti
dia memenuhi peraturan. Berarti degreasernya telah memenuhi aturan tingkat emisi. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ini udah selesai ya. Udah sampai nomor 4. Soalnya cuma 4 doang. Oh ya. Pertanyaan dari sebentar. Mbak Nur Alifa Salsabila. Untuk soal 1 ya. Soal nomor 1, T kecil sama T besar. Jadi ini kan heat exchanger. Heat exchanger-nya kalau untuk yang cross flow ada yang namanya shell and tube. Heat exchanger. Sebentar, cari dulu. Ini radiasi. Nah, ini dia heat exchanger. Jadi kalau kita gunakan kasusnya tadi adalah minyak itu ingin didinginkan ya. Mana nomor 1? Nah, nomor 1 minyak pelumas ingin didinginkan menggunakan air. Minyak pelumas ingin didinginkan menggunakan air dengan menggunakan sebuah penukar single pass. Minyaknya masuk penukar kalor, bla 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 bla. Intinya penukar kalor yang dipergunakan ini jenis shell and tube, di mana minyaknya mengalir dalam tube. Nah, kalau dari persamaan ini, nih, ada di buku Cengel ya. T1, T besar 1 dikurang T besar 2 ini sama dengan M dot Cp tube side. Berarti kan tube ini tadi apa sih minyaknya? Minyaknya itu berada di tube. Sedangkan airnya berada di shell. Jadi untuk yang T besar ini punyanya si tube, yang T kecil ini punyanya si air atau shell-nya. Gimana? Sudah menjawab belum? Mbak Nur Alifa? Ini T ini tuh suhu ya, T-nya suhu. Shell. Airnya masuk dari sini, masuk ke shell, terus keluar, nanti suhunya itu lebih tinggi. Sedangkan untuk minyaknya itu dia masuk ke tube-nya. Karena dia ingin didinginkan. Gimana Mbak Nur Alifa? Halo, halo. Suaraku masuk kan ya? Oke. Oh, sudah jelas ya. Terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin bertanya? Mau nanya Mas, Iya. tadi yang nomor 4 diameternya udah di kuadratin belum ya? Yang pi/4 di kuadrat. Oh, yang ini ya. Sebentar, nomor 4. Ya, ini udah aku kuadratin sih. Berarti kan ini sama aja tinggal dikali pi kan? Ya. Hasilnya beda atau enggak? Enggak, maksudnya kan diameternya tadi 2 kan ya?
2 Iya, tuh diameternya dikuadratin jadi 4. 4. Nah, 4 dibagi 4 kan 1. Oh ya, Jadi jadi cuma P gitu. ya aku cuma tadi ya, aku kalikan pi aja. Oke. Makasih, Mas. Siap. Masih kembali, ada lagi yang bertanya. Nanti filenya aku berikan ke Mas Thomas ya. Filenya nanti aku kasih sebentar. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau gimana? Aku kalau sudah, biar aku kembalikan ke moderator. Gimana ini? Mas Muhammad Itkom gimana? Karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Oke, ya karena sudah tidak ada pertanyaan ya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bubi yang telah menyampaikan speaker kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian untuk record study group nanti akan diupload di YouTube. Jadi kami dari bidang IPK MTNS sudah punya akun YouTube sendiri. Di situ akan diupload record study group-nya. Kemudian nanti juga soal yang tadi akan disesuaikan teman-teman. Ya, terima kasih Mas Mahbi. Terima kasih juga teman-teman yang hadir. Terima kasih kembali, Mas. Oke, kalau gitu kita akhiri. Semoga kelasnya besok lancar. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku live dulu ya. Thank you. Terima kasih, Mas.